sebuah suara tumpul terdengar saat pemandangan di depan mata Soo-hyun berubah. Adegan putih dari sebelumnya memiliki warna yang ditambahkan ke dalamnya. Adegan yang berharga adalah salah satu yang tidak bisa dilihat di luar menara ujian. Udara dingin menggelitik kulitnya. Latar belakang persidangan adalah Kolosium. Kerja. Kolosium kosong tetapi tangisan monster bisa terdengar dari suatu tempat. Apa efek suara yang hebat? Mulai dari lantai pertama, latar belakangnya tampak hebat. Satu lantai, 10 tingkat dia tahu tentang temannya. Meskipun uji coba bervariasi dari lantai 2 dan seterusnya, uji coba tingkat pertama ditentukan oleh kesulitannya. Hampir tidak ada orang yang menyelesaikan uji coba tingkat pertama. Soo-hyun juga memiliki konflik internal. Apakah ini akan menjadi pilihan yang tepat? Sebaliknya, bukankah memilih mereka dengan kesulitan yang lebih besar membawa hasil yang lebih buruk? Namun kekhawatirannya tidak berlangsung lama. Tidak ada yang berubah jika tidak ada perbedaan. Perubahan tidak datang tanpa kemauan seseorang. Tidak ada hal lain yang lebih bodoh dan egois seperti mengharapkan perubahan positif tanpa melakukan apa-apa. Pilih senjata Anda. Berbagai senjata muncul di sekitar Soo-hyun. Pedang, tombak, katana, kapak, palu, usur, DLL hanya jenis senjata saja yang melampaui ratusan. Dan Soo-hyun tahu bagaimana menggunakan lebih dari setengah senjata. Tetapi tidak perlu memikirkan senjata mana yang harus dipilih. Meskipun Soo-hyun tahu cara menggunakan lebih dari setengahnya, hanya ada satu yang dia tahu luar dalam. Soo-hyun meraih pedang, senjata terbaik yang disiapkan untuk menghadapi Fafnir Balmung. Itu adalah senjata jenis pedang dan Soo-hyun telah menggunakannya untuk waktu yang lama. Dalam hal keterampilan, tidak ada senjata lain yang setara dengan pedang. Kamu telah memilih pedang panjang perak, periksa statusnya. Saat Soo-hyun naik level, penjelasannya akan menjadi kurang ramah dan kesulitannya akan semakin tinggi. Dibandingkan dengan itu, deskripsi sekarang jauh lebih ramah. Negara. Nama Kim Soo-hyun kekuatan 11, kelincahan 12, kesehatan 10, refleks 14, kelelahan 10, statistik keseluruhannya tidak kalah. Statistik rata-rata dapat dilihat sebagai 10, jadi tidak ada statistik yang lebih rendah dari itu. Khususnya stat refleksnya jauh di atas rata-rata. Mengapa saya dipukuli begitu banyak dengan statistik seperti itu? Mungkin kepribadian Soo-hyun adalah faktor penyumbang yang paling signifikan. Meskipun level sihir dan jumlah sihirku tidak dievaluasi, itu tidak buruk pada level ini. Semua persiapan telah selesai. Sampai saat itu tidak ada yang terjadi di Kolosium. Tampaknya waktu diberikan kepada pendatang baru untuk memeriksa kondisinya sendiri dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak peduli bagaimana Soo-hyun memikirkannya, sistem memperlakukannya dengan cukup baik sampai sekarang. Tentu saja Soo-hyun tidak membutuhkan keramahan ini. Soo-hyun berdiri di tengah Kolosium dan melihat ke langit. Berhenti membuang-buang waktu dan mulai sekarang. Apakah Anda ingin memulai sekarang? Memang sistem di sini terasa samar-samar seperti permainan. Seperti kecerdasan buatan yang dibangun dengan cermat, ia memahami setiap niat dan memberikan balasan yang tepat. Itu adalah poin yang sangat nyaman. Ya, uji coba dimulai sekarang. Berjuang dan dapatkan kemenangan. Sederhana dan ringkas. Tidak perlu memperumit masalah. Soo-hyun tahu apa yang harus dilakukan begitu dia melihat monster muncul di depannya. Bonker serigala berbulu merah menggeram saat melihat Soo-hyun. Jika ada satu fitur unik lagi, itu adalah mata ketiganya. Dia tidak yakin dari mana asalnya. Bukan dari langit, bukan pula dari tanah. Akan ada orang yang bingung dengan monster yang muncul tiba-tiba. Tapi Soo-hyun tahu tentang cobaan sebelumnya serta binatang yang berdiri di depannya. Serigala vampir. Di antara semua monster, serigala vampir dianggap sebagai yang terlemah dan berperingkat rendah. Fisik dan kemampuannya tidak memiliki banyak perbedaan dari serigala biasa. Tetapi bagian yang sulit adalah sifatnya yang menghisap darah. Sifat menghisap darahnya membantu memperkuat dirinya sendiri. Di sisi lain, sejumlah kecil racun di giginya mengurangi kecepatan gerakannya klon. Serigala vampir berlari ke arah Soo-hyun. Pada saat itu, membanting. Percikan. Soo-hyun mengayunkan pedangnya ke arah serigala vampir yang menyerang dan memenggal separuh kepalanya. Itu adalah mahakarya yang dilakukan pada saat yang tepat dengan sikap yang sepenuhnya siap. Meskipun Soo-hyun tidak bisa memenggal kepalanya sepenuhnya karena kurangnya kekuatan, hal itu membuat Vampire Wolf terjun lebih dulu ke lantai seolah-olah kehilangan napas. Labu. Soo-hyun mengambil pedangnya dan mengayunkannya ke arah yang berlawanan, memotong kepala serigala itu seluruhnya. Nafasnya terhenti. Anda telah mendapatkan 10 poin pencapaian.
Kamu telah membunuh musuh pertamamu. Kamu telah mendapatkan 1 poin kekuatan. Hadiah di awal sangat bagus. Itu adalah pembunuhan hebat yang membuat Su-hyun Point berharga dalam statistik. Mungkinkah ada lebih banyak hadiah? Setiap kali lantai dibersihkan di Tower of Trials, hadiah diberikan berdasarkan hasil dan izin untuk naik ke lantai berikutnya diberikan. Dalam beberapa kasus, hadiah juga diberikan saat membersihkan lantai. Tapi itu adalah kasus sporadis. Grr, plon. Mayat serigala vampir yang terbunuh menghilang dan 2 serigala vampir lainnya muncul. 2 lagi, itu masih bisa dikelola. Su-hyun mengangkat pedangnya lagi. Kali ini Su-hyun yang bergerak lebih dulu. Menggeser Su-hyun menyelipkan tubuh barunya di antara 2 serigala vampir. Itu tidak secepat itu. Ini adalah batas pergerakan tubuh Su-hyun yang baru ditemukan. Serigala vampir juga mulai berlari pada saat yang sama dengan Su-hyun. Dan pada saat itu Su-hyun menarik tubuhnya jauh ke dalam tanah. Pada saat yang sama dia mengayunkan pedangnya ke atas. Setelah memotong sayatan besar dibuat di perut Vampire Wolf saat terbang di atas Su-hyun. Vampire Wolf lainnya meleset dari targetnya dan mendarat dengan ringan. Serigala yang terluka menangis kesakitan sambil melihat di lantai. Berlari. Tidak pasti apakah itu karena kematian temannya atau naluriahnya akan darah, tapi Vampire Wolf yang tersisa berlari tanpa lelah ke arah Su-hyun. Dan meninggal dunia. Pedang Su-hyun merobek mulut serigala vampir yang sedang berlari itu. Didebuk, 2 serigala vampir yang terluka tidak mati. Tentu saja mereka secara bertahap akan mati jika dia meninggalkan mereka sendirian. Sambil mengibaskan darah dari pedangnya, Su-hyun bergumam. Memang, aku masih belum terbiasa. Dia dirawat di rumah sakit selama sebulan, dan masih belum terbiasa bertarung dengan tubuh baru. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya, dia bisa saja mengamputasi kepala serigala vampir. Tapi sebelumnya cukup bagus tambahnya, merujuk pada dia yang memanfaatkan momentum serangan lawan untuk melakukan serangan balik. Itu adalah cara terbaik yang bisa dilakukan Su-hyun dari kekuatan dan kelincahannya saat ini yang lebih rendah dari sebelumnya. Untuk memanfaatkan counter, Su-hyun harus terus mengamati gerakan lawannya dan memancing mereka untuk beraksi. Aku hanya harus membiasakannya sedikit demi sedikit. Uji coba di lantai pertama sampai saat itu luar biasa. Karena temannya adalah Kalesian, hanya pertempuran sederhana dengan monster peringkat rendah yang terjadi. Tidak ada cara yang lebih baik dari ini bagi Su-hyun untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Tusuk Su-hyun tidak lupa membunuh serigala vampir yang tergeletak di lantai. Anda telah mendapatkan 20 poin pencapaian. Hadiah kedua muncul di benak Su-hyun. Sayangnya tidak ada statistik yang ditingkatkan kali ini. Apa perbedaannya? Tidak ada cara lain untuk memuji hipnotesis yang dia buat selain melanjutkan pertempuran. Kerplon. 2 serigala vampir lainnya muncul di hadapan Su-hyun. Kali ini bukan hanya serigala vampir. Berbeda dari serigala vampir, apa yang bisa disebut sesuatu yang dekat dengan monster nyata telah muncul. Binatang buas dengan bulu merah tua dan tubuh lebih kecil dari serigala vampir. Meskipun memiliki 2 mata tertutup, mata ketiganya terbuka lebar. Itu meneteskan air liur seolah-olah menonton Su-hyun sebagai makanannya. Serigala gila juga dikenal sebagai serigala rabid. Alasan mengapa uji coba level 10 begitu sulit adalah karena binatang ini. Tentu saja serigala vampir bukanlah lawan yang mudah bagi manusia normal, tetapi selama seseorang memiliki senjata di tangannya, itu bisa diatasi. Tapi binatang buas di depan adalah yang sebenarnya. Itu bukan yang seharusnya muncul di lantai pertama. Itu adalah monster yang bahkan tidak bisa ditangkap oleh tentara yang terlatih. Itulah mengapa ini level 10 menyeringai itu sudah lama. Su-hyun merasa seolah-olah dia kembali ke kehidupan masa lalunya. Indera tubuh dari kehidupan masa lalunya tampaknya telah pulih. Tapi Su-hyun masih waspada. Aku Su-hyun. Dia tidak boleh salah. Delusi kecil apapun akan membawa efek samping yang cukup besar. Mengesampingkan emosinya, dia harus melihat situasi ini secara objektif. Dan secara objektif, sekarang melangkah strip Su-hyun mengambil langkah menuju serigala gila dan 2 serigala vampir. Saya lebih kuat. Plon. Serigala vampir dan serigala gila melolong mengancam Su-hyun. Tapi Su-hyun bahkan tidak mendengus. Su-hyun telah bertarung dengan monster selama bertahun-tahun di kehidupan masa lalunya. Dan dia tahu secara naluriah bahwa monster-monster itu takut padanya sekarang. Jika begitu,
Ayo, pergi Dot itu sekarang atau tidak sama sekali. Mengetuk serigala gila berlari ke arah Suhyun.